Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Selasa 22 April 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya pihak Bank Sentra Asia BCA membantah tidak menjalankan prosedur perpajakan terkait terbongkarnya kasus korupsi permohonan keberatan pajak BCA dan orang tua korban pelecehan seks di JIS meminta perlindungan LPSK. Saya, Adi Darmawan Sasongko, berikut berita selengkapnya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan pajak BCA, kediaman mantan Ketua BPK Hadi Purnomo di Jalan Iskandar Syah 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terus didatangi keluarga dan kerabat untuk memberikan support moral kepada mantan Dirjen Pajak ini. Salah satu kerabat yang menemui Hadi yakin bahwa Hadi tidak bersalah. Kondisi kediaman Hadi Purnomo di Jalan Iskandar Syah 1 nomor 18 di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selasa siang terpantau sepi dari aktivitas. Hanya nampak beberapa petugas penjaga kediamannya serta para awak media yang menunggu Hadi Purnomo memberikan keterangan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus penggelapan pajak BCA. Meski demikian, ada beberapa kerabat maupun keluarga yang datang memberikan support moral terhadap mantan Dirjen Pajak ini. Sementara itu, salah satu kerabat Hadi Purnomo, Suherman Saleh, mengaku belum ada pemanggilan lanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Hadi Purnomo tersebut. Suherman yakin Hadi Purnomo tidak bersalah dalam kasus ini. Saya sebagai yang tahu undang-undang 100%, bahkan 1000% mengatakan Hadi Purnomo tidak salah karena dia melakukan tindakannya sebagai orang yang punya wewenang sebagai hakim, yaitu sebagai Dirjen Pajak. Di dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan disebutkan di situ bahwa keputusan itu ditetapkan oleh Dirjen Pajak, kemudian keberatan juga dilakukan oleh keputusan keberatan juga oleh Dirjen Pajak. Penetapan Hadi sebagai tersangka ini terjadi di saat Hadi bertulang tahun ke-67. Penggelapan pajak BCA yang dilakukan Hadi terjadi saat Hadi masih menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tahun 2002 sampai 2004. Hadi diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 375 miliar rupiah dari pajak yang dibayarkan oleh BCA. Meski sudah ditetapkan tersangka, KPK hingga saat ini belum juga menahan Hadi Purnomo. Dari Jakarta, Nurtanti Purba dan Wayan Agus melaporkan. PT Bank Sentra Asia BCA membantah telah terlibat kasus korupsi permohonan keberatan pajak yang menyeret nama mantan Ketua BPK Hadi Purnomo. Menurut Presiden Direktur BCA Yahya Setiatmaja, BCA telah menjalankan prosedur perpajakan dengan benar. Presiden Direktur BCA, Yahya Setiatmaja, Selasa siang menggelar jumpa pers di kantor BCA Pusat di Jakarta untuk mengklarifikasi kasus korupsi permohonan keberatan pajak BCA yang menyeret nama mantan Ketua BPK Hadi Purnomo. Cahya membantah pihaknya terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Menurutnya BCA sudah menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak secara benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Cahya menjelaskan terdapat perbedaan pendapat antara BCA dan Ditjen Pajak. Angka yang dipermasalahkan adalah rasio kredit bermasalah alias non-performing loan perseroan senilai 5,7 triliun rupiah. Perbedaan yang ditafsir Dirjen Pajak adalah transaksi pengalihan aset yang merupakan penghapusan piutang macet. Padahal BCA menilai transaksi tersebut merupakan jual beli piutang. Meski demikian, Cahya pun siap jika dirinya diperiksa KPK. Tak hanya itu, BCA juga menghormati proses hukum yang dijalankan KPK, termasuk menghargai kewenangan lembaga penegakan hukum dalam mengumpulkan data. Melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin dapat diingat juga, pada tahun 2000, BCA melakukan kita menjadi perusahaan terbuka, IPO tahun 2000. Dan sebelum melakukan IPO, kita juga mendapatkan yang disebut tax clearance, ya, bahwa BCA telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban BCA selaku wajib pajak.
Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Masih seputar kasus korupsi, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan paket penerapan IKTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012. Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto resmi ditahan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan IKTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, penetapan tersangka pejabat Kemendagri ini dilakukan setelah ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan Sugiharto. Menurut Johan selaku pejabat pembuat komitmen, Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek senilai 6 triliun rupiah itu. Hingga kini KPK masih menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari kasus tersebut. Telah ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam kaitan dengan pelaksanaan pengadaan IKTP tersebut. Dari hasil gelar perkara dan juga permintaan keterangan ke sejumlah pihak, maka ditetapkan S selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tersangka. S diduga melanggar pasal 2 ayat 1. Menurut Johan, penyelidikan proyek EKTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013. Johan juga tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, terkait proyek EKTP tersebut. Sebelumnya Nazarudin menyampaikan kepada media mengenai dugaan markup 2,5 triliun rupiah proyek EKTP. Meski ditetapkan tersangka, Sugiharto belum ditahan. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Orang tua korban pelecehan seks di JIS meminta perlindungan LPSK. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.